Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap untuk belajar. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas adab dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu siswa mampu memahami adab kepada orang tua, guru, saudara, teman, dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masuk pada materi mengenai adab. Apa sih pengertian adab itu? Adab adalah sikap sopan santun, tata krama, dan perilaku baik saat berinteraksi dengan orang lain. Dalam Islam, adab sangat penting karena menunjukkan keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Bukhari. Nah, lalu apa sih cakupan dari adab? Adab mencakup berbagai hal seperti cara berbicara, bersikap, dan bergaul dengan orang lain. Jika kita memiliki adab yang baik, orang-orang di sekitar kita akan menyukai kita dan Allah pun akan memberikan kita pahala. Nah, maka dari itu sudah seharusnya kita untuk memiliki adab yang baik dan menerapkan adab yang baik dalam kehidupan. Nah, kemudian mengapa belajar adab itu penting? Adab itu seperti pakaian yang kita kenakan. Apabila kita keluar rumah dengan memakai baju yang lusuh dan kotor, orang-orang akan merasa tidak nyaman dengan kita. Begitu juga dengan adab. Jika kita tidak punya adab yang baik, orang lain mungkin akan menjauhi kita karena merasa tidak nyaman. Nah, berikut adalah manfaat memiliki adab yang baik. Yang pertama, menunjukkan kepribadian yang baik. Orang yang beradab lebih baik dihormati dan disukai oleh orang lain. Kedua, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dalam keluarga, adab membuat hubungan dengan orang tua dan saudara lebih harmonis. Sedangkan di sekolah, adab dapat menciptakan suasana yang nyaman dan penuh penghormatan. Yang ketiga, menjalankan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang memiliki adab yang baik akan mudah diterima di lingkungan sosial dan lebih mudah bergaul. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk belajar adab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai adab dalam beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, adab kepada orang tua. Yang kedua, adab kepada guru. Yang ketiga, adab kepada saudara. Dan yang terakhir, adab kepada teman. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu adab kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Mereka merawat kita, membesarkan, dan mendidik kita sejak kecil. Maka dari itu, sudah seharusnya kita berperilaku baik kepada mereka. Nah, bagaimana sih cara kita beradab kepada orang tua? Nah, yang pertama berbicara dengan sopan, tidak membentak atau berkata kasar, menjawab panggilan mereka dengan baik. Yang kedua, mendengarkan dan menaati mereka. Selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kita sebagai anak wajib menaati kedua orang tua. Ketiga, membantu pekerjaan mereka. Contohnya, mencuci piring sendiri setelah makan, membantu menyapu rumah, membantu membersihkan rumah, atau menyiapkan makanan. Yang keempat, mendoakan orang tua. Kita sudah seharusnya mendoakan orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita harus selalu mendoakan mereka. Nah, adapun doa untuk kedua orang tua yaitu Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, contoh sederhana beradab pada orang tua yaitu terdapat dua anak, Ali dan Budi. Ali selalu patuh kepada orang tuanya. Dia selalu membantu ibunya di dapur, berbicara dengan sopan, dan rajin belajar. Sedangkan
Budi sering membantah, malas membantu di rumah, dan suka membentak. Nah, Ali adalah contoh yang baik karena dia punya adab yang baik kepada orang tua. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai adab kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita ilmu dan membimbing kita supaya menjadi orang sukses. Maka, kita harus beradab kepada guru. Nah, bagaimana cara kita beradab kepada guru? Yang pertama, menghormati guru dalam perkataan dan perbuatan. Jangan memotong pembicaraan guru saat sedang menjelaskan. Jika ingin bertanya, sebaiknya angkat tangan terlebih dahulu, lalu berbicara menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian mendengarkan dan mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak bermain HP saat guru mengajar, bertanya dengan sopan jika tidak mengerti. Lalu tidak membantah atau melawan guru. Jika ada perbedaan pendapat, tetap disampaikan dengan baik dan sopan, serta menggunakan bahasa yang lembut. Lalu yang keempat, mendoakan guru. Kita bisa berdoa agar guru kita diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya. Contoh adab yang baik terhadap guru saat pelajaran sedang berlangsung, ada 2 siswa, Dina dan Rani. Dina fokus mendengarkan, mencatat, dan bertanya jika ada yang belum paham. Sedangkan Rani sibuk main HP dan mengganggu temannya. Nah, siapa yang lebih dihargai oleh gurunya? Tentu saja Dina, karena dia memiliki adab yang baik kepada guru. Selanjutnya, adab kepada saudara. Dalam keluarga, kita juga harus beradab kepada saudara kita, baik kakak maupun adik. Nah, bagaimana cara kita beradab kepada saudara? Itu dapat dilakukan. Pertama, saling menghormati. Kakak harus menyayangi adik dan memberi contoh yang baik. Dan begitu juga sebaliknya, adik juga harus menyayangi kakak. Lalu, adik harus menghormati kakak dan tidak bersikap kasar. Yang kedua, tidak bertengkar atau iri. Jika ada masalah, selesaikan dengan baik tanpa marah-marah. Lalu yang ketiga, saling membantu. Jika saudara membutuhkan bantuan, hendaknya kita membantunya. Lalu, berbagi kebahagiaan. Misalnya, berbagi makanan atau barang dengan saudara, atau bahkan bisa juga berbagi mainan. Contoh adab kepada saudara. Bayangkan kamu punya adik kecil, tiba-tiba dia menangis karena mainannya rusak. Adab yang baik sebaiknya kamu lakukan adalah membantu memperbaiki mainannya. Nah, secara tidak langsung kamu sudah menerapkan adab yang baik kepada saudara. Lalu yang keempat adalah adab kepada teman. Kita semua pasti mempunyai teman, bukan? Nah, bagaimana sih cara kita agar punya banyak teman dan disenangi teman? Yang pertama, saling menghormati. Jangan menghina atau merendahkan teman. Tidak bertengkar atau iri. Jika ada perbedaan pendapat, selesaikan dengan baik. Saling membantu, misalnya membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran maupun hal lain, tetapi dalam kebaikan. Lalu menjaga kepercayaan, tidak mengkhianati atau berbohong kepada teman. Nah, contoh beradab kepada teman, misalnya temanmu baru saja menangkan lomba di sekolah. Sikap yang harus kamu lakukan adalah mengucapkan selamat dan ikut berbahagia. Nah, dengan mengucapkan selamat, kita secara tidak langsung telah menerapkan adab yang baik kepada teman. Dari semua materi yang telah kita pelajari hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa adab sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Jika kita menerapkan adab dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mendapat hikmah, yaitu mendapat kasih sayang Allah dan sesama. Orang yang beradab akan disukai oleh banyak orang, menciptakan lingkungan yang damai, tidak ada pertengkaran atau permusuhan, mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Orang yang baik akan lebih mudah diterima di lingkungan sosial. Menjadi pribadi yang dihormati. Orang yang beradab akan dihormati oleh keluarga dan teman-temannya. Menjadi amal kebaikan di akhirat. Setiap adab yang baik akan menjadi pahala di sisi Allah.
Nah, jadi mulai sekarang mari kita terapkan adab yang baik dimanapun kita berada. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.